Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami, yakni dari kelompok 8, untuk memulai sesi diskusi pada sore kali ini. Nah, untuk itu, untuk kelompok membahas, kami tunjuk dari kelompok 4. Nah, untuk kelompok 4 yang ingin menyampaikan pertanyaannya, saya persilahkan. Baik, perkenalkan nama saya Nur Syafa'ah dengan NIM akhir 1025 selaku kelompok 4. Izin bertanya kepada kelompok penyaji. Terdapat 5 komponen pengendalian internal yang terdiri dari lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan juga komunikasi serta pengawasan. Nah, dari kelima komponen pengendalian internal tersebut, komponen manakah menurut kalian yang paling penting? Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya. Baik, di sini saya akan bertanya kepada kelompok penyaji. Dalam PPT dijelaskan mengenai penaksiran risiko. Yang ingin saya tanyakan, bagaimanakah tahapan-tahapan dalam penaksiran risiko tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah disampaikan. Untuk itu, kami dari kelompok 8 mohon untuk meminta waktu sebentar untuk berdiskusi.
Sorry Weda, izin masuk. Tina belum di-unmute. Baik, di sini saya selaku kelompok penyaji akan menjawab pertanyaan pertama, yakni dari Nur Syafa'ah. Nah, menurut kelompok kami, bahwa komponen yang paling penting dalam pengendalian internal yaitu lingkungan pengendalian. Hal ini karena lingkungan pengendalian merupakan payung dari keempat komponen pengendalian lainnya. Tanpa adanya lingkungan pengendalian efektif, keempat komponen pengendalian yang lain tidak mungkin menghasilkan pengendalian internal yang efektif pula. Nah, beberapa komponen yang mempengaruhi lingkungan pengendalian internal yaitu yang pertama adalah komitmen manajemen terhadap integritas dan nilai-nilai etika. Komitmen atas integritas dan nilai-nilai etika merupakan hal yang penting bagi pihak manajemen untuk menciptakan struktur organisasi yang menekankan pada integritas dan nilai-nilai etika. Organisasi dapat menggunakan integritas sebagai prinsip dasar beroperasi dengan secara aktif mengajarkan dan mempraktikkannya. Lalu yang kedua yaitu filosofi yang dianut oleh manajemen dan gaya operasional yang dipakai oleh manajemen. Dan yang ketiga, struktur organisasi. Dan yang keempat yaitu metode penetapan wewenang dan tanggung jawab. Manajemen harus memastikan para pegawai memahami sasaran dan tujuan entitas. Menetapkan wewenang, tanggung jawab untuk sasaran dan tujuan, baik untuk departemen maupun individu. Hal ini penting terutama untuk mengidentifikasi siapa yang bertanggung jawab untuk kebijakan informasi perusahaan. Nah, jadi untuk Nur Syafa'ah, apakah jawabannya bisa diterima ataupun ada tanggapan lain? Baik, terima kasih Rina atas jawabannya. Izin menanggapi. Jadi dapat saya simpulkan bahwa komponen yang paling penting yaitu lingkungan pengendalian. Hal ini karena lingkungan pengendalian merupakan payung dari keempat komponen pengendalian yang lainnya. Nah, tadi sempat dijelaskan salah satu bagian dari lingkungan pengendalian ini adalah nilai integritas. Lalu bagaimanakah cara perusahaan untuk mengajarkan nilai integritas dalam lingkungan perusahaan? Baik, terima kasih atas tanggapannya. Jadi, dalam upaya mendukung penerapan integritas ini, perusahaan dapat melakukan cara-cara seperti yaitu yang pertama, mengajarkan dan mensyaratkan secara efektif, sebagai contoh menekankan bahwa laporan yang jujur lebih penting daripada laporan yang disukai. Lalu yang kedua, menghindari pengharapan atau insentif yang tidak realistis, sehingga memotivasi tindakan dusta ilegal, seperti praktik penjualan yang terlampau agresif, taktik negosiasi yang tidak wajar atau tidak etis, dan pemberian bonus yang berlebihan berdasarkan hasil keuangan yang dilaporkan. Yang ketiga, memberikan penghargaan atas kejujuran serta memberikan label verbal pada perilaku jujur dan tidak jujur secara konsisten. Dan yang terakhir, yang keempat, mewajibkan pegawai untuk melaporkan tindakan tidak jujur atau ilegal dan mendisiplinkan pegawai yang diketahui tidak melaporkan. Semua tindakan tidak jujur harus diselidiki sehingga menunjukkan bahwa perilaku tersebut tidak diperbolehkan. Jadi sekian tanggapan saya. Apakah ada teman-teman yang ingin menambahkan? Saya persilahkan. Izin menambahkan. Baik, silakan Trisna Widari. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Koma Trisna Widari dengan NIM akhir 1004. Jadi saya ingin menambahkan jawaban dari kelompok penyaji. Jadi di sini pertanyaan dari Nur Syafa'ah itu, lalu bagaimana perusahaan bisa menerapkan kepegawaiannya untuk lebih berintegritas yang tinggi. Nah, di sini mengapa integritas penting dimiliki oleh seseorang? Karena integritas merupakan suatu ketahanan diri untuk tidak tergoda dengan berbagai macam desakan yang mengutamakan kepentingan dan juga keuntungan diri sendiri. Nah, jadi di sini integritas perusahaan itu juga bisa ditanamkan melalui pemimpin atau anggota jajaran manajerial lainnya.
yang dimana gaya dan sikap kerja mereka terhadap orang lain akan jadi dasar yang kuat untuk para karyawan yang lainnya. Selanjutnya, untuk meningkatkan integritas dalam perusahaan bisa dilakukan dengan mendukung karyawan untuk beropini. Hal ini bisa dilakukan dengan mengadakan diskusi kreatif, jujur, dan juga transparansi serta terbuka dan menghormati perspektif setiap orang. Dengan begitu, secara tidak langsung karyawan akan terlatih untuk memberi dan juga menerima kritik yang membangun serta meningkatkan integritas mereka. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Tresna Widari atas tambahannya. Untuk Nur Syafa'ah, apakah jawabannya bisa diterima? Baik, terima kasih atas penjelasannya. Jawaban dapat saya terima. Jadi yang dapat saya simpulkan yaitu dalam upaya mendukung penerapan integritas perusahaan dapat dilakukan dengan cara-cara seperti mengajarkan dan juga mensyarakatkan secara aktif, kemudian menghindari pengharapan atau insentif yang tidak realistis, kemudian memberikan penghargaan atas kejujuran, kemudian mewajibkan pegawai untuk melaporkan tindakan tidak jujur, dan yang terakhir adalah mendukung karyawan untuk beropini. Terima kasih. Untuk yang selanjutnya, pertanyaan dari Nabila akan dijawab oleh rekan saya. Untuk Nila, saya persilakan. Maaf, untuk Eda bisa mengadmin.
Mohon maaf sebelumnya karena rekan saya Nila masih, terkendala sinyal. Jadi di sini saya akan mencoba, menjawab pertanyaan dari Nabila mengenai tahap-tahap penaksiran resiko pengendalian. Nah, yang pertama, tahapannya yaitu mempertimbangkan pengetahuan yang diperoleh dari pemahaman atas pengendalian internal. Cara yang dapat dilakukan dalam mendokumentasikan pemahamannya atas pengendalian internal klien, yang pertama yaitu dengan kuesioner pengendalian internal, yang kedua bagian alir, dan yang ketiga uraian tertulis. Nah, pemahaman pengendalian internal ini digunakan untuk mengidentifikasi salah saji potensial, dan yang kedua untuk mempertimbangkan faktor-faktor yang terdampak terhadap risiko pengendalian. Lalu tahapan yang kedua yaitu melakukan identifikasi salah saji potensial yang dapat terjadi dalam asersi entitas. Identifikasi dilakukan berdasarkan hasil dokumentasi atas pemahaman pengendalian internal, identifikasi setiap akun-akun signifikan. Lalu tahapan yang ketiga yaitu melakukan identifikasi pengendalian yang diperlukan untuk mencegah atau mendeteksi salah saji. Nah, dalam melakukan identifikasi pengendalian, diperlukan pertimbangan atas unsur-unsur pengendalian. Yang pertama yakni lingkungan pengendalian, yang kedua penafsiran resiko, yang ketiga informasi dan komunikasi, yang keempat aktivitas pengendalian, dan yang terakhir yaitu pemantauan. Tahap yang keempat yaitu melakukan pengujian pengendalian terhadap pengendalian yang diperlukan untuk menentukan efektivitas desain dan operasi pengendalian internal. Dan langkah yang terakhir yaitu melakukan evaluasi terhadap bukti dan taksiran risiko pengendalian. Dalam mengevaluasi bukti harus dilakukan dengan pertimbangan kuantitatif maupun kualitatif. Jika berbagai tipe bukti mendukung kesimpulan mengenai keefektifan suatu pengendalian, tingkat keyakinan yang dapat diberikan meningkat. Sedangkan jika bukti yang dikumpulkan tidak mendukung berbagai kesimpulan, tingkat keyakinan yang diberikan menjadi kurang. Untuk Nabila, apakah jawabannya bisa diterima ataupun ada tanggapan lagi? Baik, terima kasih Rina atas jawabannya. Di sini saya izin menanggapi. Jadi tahapan penaksiran risiko ini terdiri dari 5 tahap. Lalu saya ingin bertanya kembali, dengan menerapkan semua tahapan tersebut, tujuan apakah yang ingin dicapai oleh perusahaan? Sekian, terima kasih. Baik, izin menanggapi. Jadi kita lihat dari definisi penafsiran risiko pengendalian itu, yang merupakan suatu proses kegiatan dalam mengevaluasi tingkat efektivitas desain dan operasi pengendalian internal entitas dalam rangka pencegahan atau pendeteksian salah saji material di dalam laporan keuangan. Sehingga kita bisa melihat bahwa tujuan penafsiran risiko pengendalian ini adalah untuk membantu auditor dalam membuat sebuah penilaian tentang risiko salah saji laporan keuangan material. Penafsiran risiko pengendalian ini meliputi evaluasi tentang efektivitas dari 2 hal. Yang pertama yaitu rancangan pengendalian internal dan implementasi pengendalian internal. Penafsiran pengendalian risiko ini membantu auditor membuat penilaian tentang karakteristik, pemilihan, dan luasan prosedur audit. Pada akhirnya, uji pengendalian memberikan bukti sebagai dasar opini auditor. Risiko pengendalian seperti halnya model audit atas komponen-komponen yang lain ditaksir pada setiap asersi laporan keuangan. Banyak pengendalian mencegah salah saji dengan asersi pencatatan transaksi. Penafsiran risiko pengendalian dibuat atas masing-masing asersi, bukan atas penilaian internal secara keseluruhan. Sehingga saya tekankan kembali bahwa pada dasarnya tujuan penafsiran risiko ini adalah untuk membantu auditor dalam membuat sebuah penilaian tentang risiko salah saji. Baik, jika ada teman yang ingin menambahkan, saya persilahkan. Izin menambahkan. Silakan untuk Pradea. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Putra Dea Paramita Putri Salain dengan NIM akhir 1011. Jadi di sini saya ingin menambahkan tentang tahap-tahap penaksiran risiko pengendalian, yakni yang pertama, mempertimbangkan pengetahuan yang diperoleh dari pemahaman atas pengendalian internal. Jadi di sini auditor melakukan prosedur untuk mendapatkan pemahaman pengendalian internal atas asersi laporan keuangan yang material. Yang didapat dalam bentuk kuesioner, bagan alir, dan lain sebagainya. Kemudian PSA nomor 69 paragraf 19 menyatakan bahwa pemahaman yang digunakan oleh auditor ini digunakan untuk mengidentifikasi jenis potensi salah saji. Kemudian yang kedua, mempertimbangkan faktor yang mempengaruhi risiko salah saji yang material. Dan yang ketiga, merancang uji pengendalian.
Kemudian tahap yang kedua adalah melakukan identifikasi salah saji potensial yang dapat terjadi dalam asersi entitas. Sebagai contoh, auditor dapat mengidentifikasi salah saji potensial untuk asersi transaksi pengeluaran kas dan untuk asersi saldo akun yang berkaitan dengan transaksi tersebut. Contohnya pada akun kas dan akun utang usaha. Kemudian tahap yang ketiga, melakukan identifikasi pengendalian yang diperlukan untuk mencegah atau mendeteksi salah saji. Setelah auditor mengidentifikasi salah saji potensial yang dapat terjadi dalam asersi yang berkaitan dengan setiap signifikan, auditor yang diperlukan untuk mencegah dan mendeteksi salah saji tersebut. Yang mana auditor harus mempertimbangkan semua unsur pengendalian internal yang digolongkan ke dalam 5 golongan seperti yang telah disebutkan tadi, yakni lingkungan pengendalian, penaksiran risiko, informasi dan komunikasi, aktivitas pengendalian, serta pemantauan. Kemudian tahap yang keempat, melakukan pengujian pengendalian terhadap pengendalian yang diperlukan untuk menentukan efektivitas desain dan operasi pengendalian internal. Jadi untuk mengevaluasi desain dan operasi pengendalian internal klien, auditor kemudian mengembangkan pengujian pengendalian terhadap setiap pengendalian yang diperlukan untuk setiap asersi. Dan yang terakhir adalah melakukan evaluasi terhadap bukti dan membuat taksiran risiko pengendalian. Penaksiran risiko pengendalian untuk suatu asersi laporan keuangan akhirnya didasari atas hasil evaluasi terhadap bukti yang diperoleh dari yang pertama, prosedur yang digunakan untuk memperoleh pemahaman atas pengendalian internal yang relevan, dan juga yang kedua, dari pengujian pengendalian yang bersangkutan. Sekian jawaban dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dea atas tambahannya. Untuk teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin menambahkan lagi? Izin menambahkan. Silakan, Sabta. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nikomang Salwa Putri Mertagustina dengan NIM akhir 1015. Di sini saya ingin menambahkan terkait dengan jawaban kelompok penyaji terkait tujuan dari penaksiran risiko. Jawabannya hampir sama, bahwasanya tujuan penaksiran risiko entitas adalah untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko yang berdampak terhadap tujuan dari entitas tersebut. Untuk itu, dalam pelaksanaan audit atas laporan keuangan, audit melaksanakan penaksiran atas risiko bawaan dan risiko pengendalian untuk mengevaluasi kemungkinan bahwa salah saji material dapat terjadi dalam laporan keuangan. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih atas tambahannya. Untuk Nabila, apakah jawabannya bisa diterima? Baik, jawaban bisa saya terima. Jadi dapat disimpulkan bahwa tujuan penaksiran risiko pengadilan itu adalah membantu auditor dalam membuat sebuah penilaian tentang risiko salah saji laporan keuangan yang material. Terima kasih Rina atas jawabannya dan terima kasih teman-teman yang sudah menambahkan. Baik, karena pertanyaan telah kami jawab. Untuk itu, izinkan kami untuk menutup presentasi pada kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang telah berpartisipasi dan mohon maaf atas kendala-kendala yang terjadi. Saya akhiri dengan terima kasih.